Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Nama saya Gepler David, NIM 2301081. Saya akan membahas laporan praktikum fisika dasar 1 dengan besaran gelombang. Abstrak. Praktikum besaran gelombang ini bertujuan untuk memahami konsep dasar perambatan gelombang, mengenal dan memahami besaran-besaran gelombang, serta menganalisis besaran-besaran gelombang dengan mempergunakan peralatan yaitu simulasi fisika, yakni PET simulasi. Kata pengantar. Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kasih karunia saya dapat menyelesaikan laporan praktikum besaran gelombang mata kuliah fisika dasar 1 ini dengan baik. Daftar isi, cover, lembar pengesahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, bab 1 pendahuluan, bab 2 daftar isi, bab 3 metodologi, bab 4 analisis data dan pembahasan, bab 5 kesimpulan dan saran. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Gelombang adalah energi yang merambat dari suatu titik ke titik lainnya berdasarkan arah getaran dan arah rambatannya. Tujuan: memahami konsep dasar perambatan gelombang, mengenal dan memahami besaran-besaran gelombang, menganalisis besaran-besaran gelombang. Permasalahan. 1. Amatilah panjang gelombang untuk setiap variasi frekuensi yang diberikan, kemudian hitung cepat rambat gelombang. Yang kedua, jelaskan hubungan antara kecepatan dan frekuensi serta kecepatan panjang gelombang, serta juga frekuensi dan panjang gelombang berdasarkan data. Bab 2. Dasar teori. Besaran gelombang. Gelombang adalah energi yang merambat dari suatu titik ke titik lainnya berdasarkan arah getaran dan arah rambatannya. Diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatannya tegak lurus dengan arah getarannya. Gelombang transversal terdiri dari bukit dan lembah. Gelombang longitudinal adalah gelombang arah rambatannya searah dengan arah getarannya. Gelombang longitudinal terdiri dari rapatan dan renggang. Fase gelombang adalah jumlah putaran atau sudut yang ditempuh suatu titik selama perambatan. Bab 3. Metodologi. Flowchart. Pertama-tama kita buka simulasi PET, kemudian atur simulasi menjadi oscillate, kemudian atur simulasi menjadi net, kemudian atur damping ke posisi node dan tension ke posisi link, serta tampilkan Rolles dan reference link. Kemudian atur amplitude dan frekuensi, kemudian tentukan nilai S, hitung banyak gelombang, kemudian hitung panjang periode dan kecepatan gelombang, kemudian presentasi. Alat: simulasi PET, komputer atau laptop. Prosedur kerja: buka simulasi PET, atur simulasi menjadi oscillate, atur simulasi menjadi net, atur damping ke posisi node dan tension ke posisi link, serta tampilkan Rolles dan Franklin. Atur amplitude dan frekuensi pada simulasi, tentukan nilai S yang terbaca pada penggaris, hitung banyak gelombang yang terjadi, hitung panjang gelombang yang terjadi, periode dan kecepatan. Bab 4. Analisis data dan pembahasan. Data. Di sini kita bisa melihat tabel dari analisa data. Kemudian grafik. Grafik hubungan lambda dan F dan grafik hubungan F dan T. Kemudian grafik hubungan lambda dan T, kemudian hubungan F dan V. Pembahasan. Pada tabel kita telah mendapatkan hasil panjang gelombang chip.
cepat, lambat, periode, dan lain-lain. Dengan mengetahui hasil dari frekuensi terlebih dahulu, untuk mencari panjang gelombang lambda diketahui dengan rumus lambda S. Cepat lambat gelombang diketahui dengan menggunakan rumus V. Lambda F untuk periode. Cara mencarinya yaitu dengan cara T sama dengan 1 F. Kemudian untuk mencari hasil dari bilang gelombang adalah K sama dengan 2 berlanda. Selanjutnya untuk mencari frekuensi sudut. Kemudian dari semua hasil yang telah didapat, maka dapat dimasukkan dalam pencarian simpangan amplitudo dengan rumus yaitu Y sama dengan A sin T Kx. Bab 5. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Gelombang adalah suatu getaran yang merambat, dan perapatannya gelombang membawa energi. Dengan kata lain, gelombang merupakan getaran yang merambat dan getaran sendiri merupakan sumber gelombang. Bunyi atau suara adalah kompresi mekanikal atau gelombang longitudinal yang merambat melalui medium. Medium atau zat perantara ini dapat berupa zat cair, padat, dan gas. Jadi gelombang bunyi dapat merambat misalnya di dalam air, batu bara, dan udara. Saran. Simulasi praktikum sebaiknya membaca modul terlebih dahulu, kemudian teliti saat melihat penggaris untuk mengetahui jarak gelombang. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata dari presentasi saya. See you next time.